Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak, kita meneruskan kajian Riyadhus Shalihin. Kita berada di bab amar ma'ruf nahyi mungkar. Babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil mungkar. Kita sudah sampai ke hadis nomor 12. Dan insyaallah malam ini kita meneruskan kajian pada hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsah asyar. Ini nomor ke-13. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Kangjeng Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israila annahu kana ar-rajulu yalqar rajula fayaqulu ya hadza ittaqillah wada' ma tasna'u fa innahu la yahillu lak thumma yalqahu minal ghad wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dhalik ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Thumma qala lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'aluna tara katsiran minhum yatawallawna allazina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum ila qawlihi fasiqun. Thumma qala kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wala ta'khudhunna ala yadidh zalimi wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasra aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'anikum kama la'anahum. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadza lafdu Abi Dawud wa lafdu Tirmidzi qala Rasulullah sallam lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi nahathum ulama'uhum falam yantahu fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syaribuhum wa daraballahu qulub ba'dihim bi ba'din
walanahum ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Panjang hadis ini ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkatakan bahwa Kangjeng Rasul bersabda, inna awwala ma dakhalan naqsu ala bani Israel. Sungguh awal-awal masuknya kerusakan bagi Bani Israel, kerusakan atau kemerosotan, keterpurukan ala Bani Israel, annahu yaitu kana rajulu adalah seorang laki-laki, yalqar rajula berjumpa dengan laki-laki lain. Fayaqulu, lalu si laki-laki itu berkata, ya hadza ittaqillah. Oh, ini soal ini kau mesti bertakwa kepada Allah. Wada' ma tasnau, jangan kau lakukan ini. Fa innahu la yahillu lak, karena itu adalah tidak halal bagimu. Jadi agak panjang kisah ini. Rasul menceritakan awal kemerosotan, keterpurukan, kerusakan masyarakat Bani Israel adalah ada orang ketemu dengan temannya. Rupanya temannya melakukan perbuatan yang tidak halal. Maka temannya mengingatkan, kamu jangan dong, kita harus bertakwa kepada Allah. Janganlah lakukan yang tidak halal. Itu pertamanya begitu. Jadi antar satu sama lain saling mengingatkan. Summa yalqahu minal ghaddi, itu hari pertama. Hari kedua ketemu lagi. Wa huwa ala hali, itu temannya masih melakukan perbuatan yang tidak halal. Nah, jadi hari pertama diingatin sama temannya, oh jangan dong, jangan melakukan itu. Jadi tidak melakukan nahi mungkar. Hari kedua ternyata orang yang kemarin dinasehati jangan melakukan, masih melakukan juga tuh ya. Sumayal qaum minal ghadi wa huwa ala hali. Fala biyamna'u, kali ini temannya enggak mau negur lagi. Jadi kalau hari pertama ketemu, ketahuan kelakuannya buruk, ditegur, diingatkan. Tapi pertemuan kedua, orang yang melakukan perbuatan tidak baik sudah tidak ditegur lagi. Fala yamna'u, dia tidak mencegahnya dzalika dari perbuatan ini. Ayyakuna akilahu, bahkan itu teman yang tadi negur sekarang mah ikut-ikutan. Ikut makan bareng-bareng, wa syaribahu, ikut minum bareng-bareng, wa qaidahu, ikut duduk-duduk bareng-bareng. Jadi ada perubahan ya. Pertama masih saling mengingatkan. Pertemuan berikutnya sudah tidak peduli. Bahkan yang tadi negur ingat ikut-ikutan. Ini cerita Rasulullah tentang rusaknya umat terdahulu. Yang tadi negur itu sekarang malah ikut-ikutan. Falamma fa'alu dzalik, manakala mereka sudah seperti itu kelakuannya, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din, maka Allah menutup hati mereka itu. Baik yang tadinya menegur maupun yang ditegur sudah ketutup, karena sudah yang tadi negur sudah ikut-ikutan perbuatan buruk itu, perbuatan tidak halal itu, maka Allah tutup hati mereka. Summa qala, kemudian Kangjeng Nabi bersabda, mengucapkan ayat Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila. Ini saya lupa ayat keberapa di Al-Quran ada nih ya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Lu'ina dilaknat alladzina, orang-orang kafaru yang kufur-kufur, min bani Israila, dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Dawud, dilaknat melalui lisannya Kangjeng Nabi Dawud. Wa Isa bin Maryam, dan melalui lisannya Kangjeng Nabi Isa putra Maryam. Zalika, demikian itu, dilaknatnya demikian itu, bima asaub, lantaran mereka maksiat, wa kanu, dan adanya mereka ya'taduna, melampaui batas-batas hukum, melanggar-langgar hukum. Kanu, lalu mereka itu la yatanahauna, tidak saling mencegah.
Jadi tanahun ini berarti interaktif ya, interaksi. Tidak saling mencegah an mungkarin dari kemungkaran, fa'aluhu yang mereka lakukan itu. Jadi ayat Quran ini dilaknat orang kafir Bani Israel dulu itu melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa lantaran mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka sikapi itu, yang mereka lakukan itu. Taro engkau lihat kasiron mayoritas minhum di antara mereka yatawallawuna alladzina kafaru, bahkan mereka ngikutin orang-orang kafir. Labi sama qaddamat, sungguh perbuatan masa lalu seperti itu sangat buruk. Lahum bagi mereka, anfusuhum dan juga bagi diri mereka. Ini ayat panjang nih, kata hadis ila qaulihi fasikun. Jadi Bapak buka di Qur'annya, ini sampai akhir ayat yang kalimat terakhirnya fasikun. Ini Nabi Muhammad mengutip ayat itu. Di mana ayat itu menjelaskan umat terdahulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihissalam lantaran mereka membiarkan merajalela kemungkaran, tidak ada saling mencegah. Berarti penting mencegah kemungkaran itu. Hukum ini berlaku dari nabi terdahulu sampai sekarang sampai hari kiamat. Summa qala, kemudian Kangjeng Nabi bersabda lagi, kalla wallahi, demi Allah, kalla, tidaklah demikian atau janganlah demikian. Wallahi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, merintahkan kepada yang baik, yang benar. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah dari kemungkaran. Wala ta'khudunna 'ala yadi zalim, dan kamu harus bisa menahan dari tangan-tangan orang yang zolim. Jadi tangan-tangan orang yang zolim tahan, jangan sampai melakukan kezoliman. Wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra, dan hendaklah kamu mengembalikan hak bagi orang yang dizolimi. Tanya dibelalah orang-orang yang teraniaya itu. Wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra, maksudnya kembalikan hak orang yang teraniaya itu haknya. Jadi jangan sampai ada kezoliman. Belalah orang-orang yang terzolimi itu supaya orang yang berbuat zolim menghentikan perbuatannya, orang yang teraniaya kembalikan haknya. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasra, dan hendaklah kita bisa membentengi atau membatasi kebenaran itu dengan batasan-batasan yang jelas. Aw la yadribannallaha biqulubihim ba'd, atau kalau itu tidak semua dilakukan, maka resikonya la yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'din, akan terjadi suatu kemudorotan, suatu kejahatan antara hati mereka dengan hati yang lain. Summa layal anikum kama la'anahumullah, lalu kalian akhirnya akan mendapat laknat dari Allah seperti laknat Allah kepada mereka ahli kitab. Jadi Nabi Muhammad memberikan nasihat penting bagi umatnya seperti diungkapkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi wajib dilaksanakan. Jangan dibiarkan kemungkaran, jangan dibiarkan tidak melaksanakan perintah atau kebaikan. Jadi ini tugas semuanya. Ini nasihat Rasul kepada kita. Pengalaman umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, intinya mereka tidak melakukan saling amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Nah, inilah hadis agak panjang ya. Hadza rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Hadis ini derajatnya adalah hasan. Hasan itu baik ya.
tidak dhaif hasan itu. Jadi walaupun tidak sampai ke level sahih, tapi hasan itu baik, bisa dipakai pegangan. Hadza lafdu Abi Daud, dan yang di atas tadi yang kita bacakan lafadznya persis dikutip dari hadis Abu Daud. Walabdu Tirmidzi, adapun dalam kitab Tirmidzi kalimatnya sedikit berbeda walaupun isinya sama. Qala Rasulullah SAW. Nah ini dalam Imam Tirmidzi kalimatnya begini. Lamma waqa'at Banu Israila fil ma'asi. Ini dalam hadis Imam Tirmidzi mah kalimatnya begini. Lamma waqa'at, manakala tiba Bani Israel fil ma'asi, pada perbuatan maksiat. Nahadhum ulama'uhum, para ulamanya mencegah. Jadi Bani Israel, orang-orang biasanya atau orang-orang lainnya, orang-orangnya melakukan kemaksiatan, lalu dicegah oleh para ulamanya. Nahadhum ulama'uhum falam yantahu, mereka tidak berhenti. Dicegah oleh para ulamanya, ternyata tidak berhenti dari kemaksiatannya. Ini cerita umat terdahulu nih Nabi Muhammad ya. Fajalasuhum, malah para ulamanya duduk bareng dengan mereka. Para ulamanya duduk mereka fi majalisihim, di majlis mereka. Ya. Yang tadi ngelarang-larang para ulamanya luntur, ulamanya kegoda juga, ingin ikut maksiat juga. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada umat Nabi Muhammad ya. Apa umat Muhammad ketularan juga begini ya. Ulamanya ke bawah-bawah lagi. Ini hadis cerita Rasulullah umat dahulu. Jadi ulamanya ikut duduk bareng-bareng katanya. Tuh. Fajalasuhum, lalu mereka duduk. Ulama itu beserta dengan pelaku-pelaku maksiat. Fi majalisihim, di majlis yang sama dengan mereka. Wa wakaluhum, wa akaluhum, mereka makan bareng-bareng. Wa syaribuhum, mereka minum bareng-bareng. Fadaraballahu qulub ba'dihim ba'din, maka Allah mengunci atau menutup hati mereka itu lantaran ulama sendiri ikut-ikutan. Mudah-mudahan nggak ada ya sekarang mah, jangan ya. Pak ulama, Pak Ustadz Amin Sardi ini ulama nih, ya. Mudah-mudahan saya ulama bukan ya. Jangan. Ini adalah terlalu. Kalau para ulamanya ikut-ikutan di barisan para pelaku kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik. Ya, tapi memang cerita Rasulullah dahulu begitu. Jadi bukan mustahil itu terjadi. Jadi harus diwaspadai ya. Fadaraballahu quluba ba'dihim ba'din wa la'anahum ala nisai Daud. Lalu maka dilaknat seluruhnya itu melalui lisan Kangjeng Nabi Daud wa Isa bin Maryam, dan melalui lisannya Kangjeng Nabi Isa bin Maryam. Jadi Bani Israel dikutuknya itu karena banyak para ulamanya saja ikut-ikutan. Saya belum detil ya membaca kisah zaman Nabi Daud, tapi kisah Nabi Isa itu ada di Bible itu Pak. Kalau Bapak Ibu baca Bible ada kisah itu. Jadi Bani Israel itu pada zaman Nabi Isa itu terbagi 3. Satu disebut Bani Israel golongan Esines apa bacanya? Esines. Kedua Farisi, ketiga Saduki. 3 golongan Bani Israel pada zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Kan itu sejaman itu. Zakaria, Yahya, Isa, Siti Maryam sejaman. Penguasanya adalah kaisar, penjajahnya Kaisar Herodus ya, dari Romawi. Bagaimana kondisi saat itu, masyarakat saat itu? Nah, Bani Israel yang menerima kitab suci, umat Nabi Musa itu punya kitab suci Taurat, punya Zabur, punya Injil. Tapi terbagi 3. Apa namanya itu? Apa sih kelakuannya, apa sikapnya atau apa ya? Yang lurus itulah yang berpihak terhadap para nabi itu, yaitu golongannya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa.
Itu adalah yang lurus akidahnya itu. Kalau tidak salah dalam bahasa Bible itu Yahudi Esines apa nama. Kemudian yang kedua Yahudi Farisi. Dan yang ketiga Yahudi Saduki. Nah ini yang Farisi ini, maaf, itu yang nempel kepada para penguasa. Ya namanya nempel ngikutin apa kemauan penguasa. Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Ini bisa dibaca di Bible, bisa dibaca ini. Ya kalau ada yang baca gitu ya, nggak usahlah baca ya, biar cukup saya aja. Itu akibat. Itu orang Bani Israel ngerti kitab suci, baca Taurat, tapi nempel apapun kata penguasa dia ikutin. Itu Farisi. Saduki. Nah, Saduki ini adalah Bani Israel yang paham agama, bisa masuk kelompok ini nih, kelompok ulama uhum. Harusnya dia menegakkan agama, tapi dia menjilat juga. Jadi kelompok yang paham agama tapi menjilat juga kepada orang-orang yang zalim. Nah, jadi tiga itu. Jadi yang menangkap Nabi Isa siapa? Nah, sekongkol antara Farisi, Saduki dan penjajah Romawi itu, Kaisar Herodus itu. Jadi yang selamat hanya sedikit pengikut Nabi Isa, Yahudi Essenes itu. Jadi kalau hadis ini menerangkan Rasulullah yang menerangkan itu, kalau kita mau telusuri akan ketemu kisah itu di kitab-kitab yang sekarang dibaca oleh orang Nasrani, oleh orang Yahudi. Dalam Bible itu ada. Bagaimana kelompok mereka aja yang menangkap Nabi Isa, termasuk nanti yang sebetulnya ini asalnya orang baik-baik ya, tapi membelot si Judas Iskariot. Nah itu murid Nabi Isa, tapi dia entah tergoda oleh upah, karena nanti akan diupahin duit yang gede itu supaya menangkap Nabi Isa. Nah jadi Nabi Isa ditangkap itu atas persengkokolan orang-orang Yahudi yang dua kelompok tadi itu, yang tidak peduli terhadap amar nahi mungkar, lalu sekongkol dengan penguasa yang zalim, yaitu penjajah dari Romawi ya. Nah itu, jadi saya teringat ke kisah itu ya, pada zaman Nabi Isa, karena Rasulullah mengatakan ini. Akhirnya mereka yang ikut-ikutan berbuat zalim, padahal mereka itu ulama kitab suci mereka gitu ya, paham, tapi ikut, maka la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, jadi itu kisah atau keadaan zaman dulu ketika tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dikisahkan oleh Kangjeng Nabi. Wa kanu ya'tadun, mereka betul-betul melanggar hukum. Fajalasa Rasulullah, setelah Rasul menceritakan itu lalu beliau duduk. Wa kana muttaqian, duduknya bersandar. Faqala, lalu beliau berkata, la jangan, wallazi nafsi biadihi hatta ta'tiruhum alal haqqi abtra. Demi zat yang di tanganku, yang diriku di tanganku, kata demi Allah maksudnya, hatta ta'tiruhum alal haqqi abtra. Jadi janganlah kalian melakukan seperti kelakuan mereka tadi berkaitan dengan masalah kebenaran tadi. Qaulu ta'tiruhum ay ta'tifuhum wala taqsurunnahu ay la tahbisunnahu. Jadi ini keterangan kalimatnya ya. Jadi itulah yang terhormat hadis ke-13, Rasulullah mengungkapkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan, dan beliau mengaitkan dengan pengalaman umat terdahulu yang dibinasakan dan dilaknat oleh Allah. Salah satu sebabnya lantaran mereka tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini sebetulnya tidak pernah hilang perintah itu dari dulu sampai sekarang. Dan saya kira semua orang tahu, cuman tadi teknik pelaksanaannya itu kayaknya masih belum belum bisa dilaksanakan dengan baik.
pengemban amanah terbesar sebetulnya adalah penguasa. Karena penguasa di tangannya ada kekuatan. Maka ketika kemarin di awal hadis awal kita mengutip, ternyata menghentikan kemungkaran itu yang pertama biyadihi, dengan tangan. Tangan itu kekuatan. Maka harus dipelopori ya, menghentikan kemungkaran itu oleh kekuasaan, didukung oleh yang lain ya. Jadi itu peran. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah muncul presiden baru. Nah, mudah-mudahan siap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik dalam ukuran agama, karena bangsa Indonesia umat beragama semua, ataupun ukuran konstitusi, karena konstitusi kesepakatan kita bernegara. Nah, mudah-mudahan jangan sampai konstitusi itu sudah dibikin, disepakati sejak kita merdeka, tapi dilanggar. Ini dilanggar semua. Jadi kapan kita dewasa sebagai negara, sebagai bangsa? Nah, untuk kedewasannya itu mudah-mudahan Pak Prabowo dibantu oleh Pak Gibran ya, dibantu lagi oleh 112 menteri dan wakilnya. Berapa? 100 berapa lupa saya. 109 presiden menteri dan wakilnya, ditambah dengan lembaga-lembaga tinggi, plus lagi ini ada penasehat ya. Penasehat bidang apa. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah mereka itu. Kita sudah merindukan negeri kita jadi negeri yang baik. Bahwa kemarin pemilu ya udah lupain aja. Habis dipikirin juga nggak bakal mundur lagi. Ini udah jalan terus. Nah, ikhtiar kita sekarang mohon kepada Allah supaya Allah beri taufik dan hidayah. Dari mulai presiden sampai ke rakyatnya juga semua sama-sama menegakkan kebenaran. Gitu ya. Nah, bahwa ada kelakuan buruk yang harus diberesin, ya beresin aja gitu. Yang korupsi jangan keenakan pergi kemana-mana bawa hasil korupsi, ya diusut dah. Itu kan uang rakyat itu, kembalikan ke rakyat supaya rakyat ya. Jadi bukan berarti juga tidak memperhatikan kelakuan yang sudah. Bahwa kita menatap ke depan, ya, karena kita ingin lebih baik, itu agenda ke depan. Tapi hal buruk masa lalu yang lantaran keburukan itu kita malah merasakan mudarat, beresin ya. Keburukan masa lalu yang lantaran keburukan rakyat merasa mudarat, beresin. Itu tugas Pak Prabowo dan seluruh pendukungnya dalam pemerintahan yang baru dibentuk kemarin tanggal 20 ya. Tanggal 20 ya. Nah, 20. Kenapa itu kok pelantikannya hari libur ya? Hari Minggu ya, bukannya hari kerja biasanya mah ya. Nah, seneng hari libur kali. Sudah agendanya begitulah dari KPU dulu, dari undang-undang itu ya. Nah, jadi kembali kepada hadis, kita tidak boleh putus asa, tetap kita memandang masa depan, bahwa kita harus masa depan lebih baik daripada masa lalu. Apa yang dialami hakikatnya takdir Allah Subhanahu wa taala, itu kita imani, kita yakini. Nah, lalu sambil berusaha ke depan berbuat yang lebih baik. Nah, kita gitu aja ya. Kita cuma bisa doa ya, belum bisa apa-apa ya. Cuma bisa doa dan mendukung program-programnya yang baik. Misalnya programnya bagi makan siang, ya terimalah makan siang. Terimalah dengan senang hati, lalu kita makan. Kalau ada yang bagi makan ya, yang baik-baik kita terima saja. Tapi kalau tidak baik mah tetap dikontrol, diingatkan oleh seluruh rakyat ya. Sebab kita hakikatnya satu tubuh sebagai bangsa Indonesia. Baik ya, jadi terus kita jalan. Terakhir Bapak Ibu hormat, hadis nomor 14. Ini penutup dari bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ar-Rabi'a Asyar, hadis nomor 14. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Kanjeng Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nah, kalau lengkapnya ya, bapaknya namanya Abu Quhafah. Apakah punya anak namanya Quhafah? Saya belum selidiki. Tapi nama aslinya sebutnya Utsman dia itu, ya.
Tapi kemudian dikenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dijuluki As-Siddiq karena beliau sejak awal sekali beliau itu selalu meyakini kebenaran Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayatnya sebelum beliau jadi nabi itu Abu Bakar sudah percaya. Kenapa? Karena ada ciri-cirinya. Dari awal sudah ada ciri-ciri. Nabi Muhammad itu bukan sembarang orang. Dari masa muda, remaja bahkan. Waktu remaja mungkin Bapak Ibu ada yang lihat di medsos itu ada viral di video ya. Ada pohon apa namanya? Lupa saya. Pohon apa namanya? Salami ya. Sahabi, pohon sahabi itu. Nah itu kalau baca riwayat Kangjeng Nabi, Sirah Nabawi itu ketemu itu. Yaitu pada zaman Kangjeng Nabi usia berapa? 9 tahun atau berapa itu. Berniaga ke negeri Sam, rombongan dagang, istirahat di kampung Bushra. Ya ketemu dengan pendeta Bukhaira. Seperti umumnya di padang pasir, yang namanya kampung itu ada beberapa pohon gitu ya. Kemudian ya di luarnya itu padang pasir jauh kemana gitu. Tempat istirahat, lalu ada air, ada sedikit bangunan. Konon di situ ada gereja. Pendetanya namanya pendeta aliran Nestorian, namanya pendeta Bukhaira. Kampungnya namanya Kampung Bushra. Rasul dan rombongan istirahat di situ. Ternyata ini pendeta ini dari jauh ketika rombongan sudah mulai kelihatan, ini sudah mulai ada dugaan gitu ya. Ada dugaan yang khas. Kayaknya rombongan ini bukan rombongan orang biasa. Di antaranya ada awan yang naungi rombongan gitu. Terus sampai ke kampung, ternyata Rasulullah itu berteduh di bawah pohon sahabi itu. Konon pohon sahabi itu belum pernah ada berteduh di situ sejak zaman Nabi Isa. Karena tempatnya tidak nyaman gitu ke situ sebetulnya. Ya, sehingga orang jarang berteduh di situ. Dari zaman Nabi Isa. Tiba-tiba yang berteduh Nabi Muhammad di situ. Nah, maka pendeta Bukhaira itu langsung ada feeling karena beliau seorang ahli kitab, seorang paham kitab bahwa tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman itu sudah ada. Gitu ya, baik dari tanda alam maupun tanda kondisi. Sehingga beliau itu begitu ada rombongan, mungkin ini jangan-jangan ada rombongan, ada kekhususan dari rombongan ini. Begitu sampai pada istirahat, ternyata Bukhaira nyari-nyari itu. Ada nggak di antara rombongan ini yang fisiknya ada tanda-tanda istimewa? Dicari nggak ada. Mudah muter-muter nggak ada. Rupanya Nabi Muhammad itu orangnya sukanya menyendiri. Tidak suka menonjolkan diri gitu. Di hadapan orang banyak beliau lebih suka di belakang. Tidak suka dia maju ke depan memperlihatkan diri, itu paling tidak suka Rasulullah itu. Lebih suka menyendiri, ngumpet gitu. Maka cukup lama itu pendeta Bukhaira itu mencari-cari, rasa-rasanya ada, tapi yang mana ya? Nah, akhirnya sampai ketemulah Kangjeng Nabi Muhammad, masih remaja tapi ada ciri-ciri kenabian. Itulah yang kemudian diungkap. Konon waktu itu Abu Bakar ikut. Selisih 2 tahun umurnya, lebih muda Abu Bakar itu. Nah, peristiwa itu oleh Abu Bakar sudah disaksikan. Maka konon ada orang mengatakan Abu Bakar sudah beriman sejak itu. Nabi Muhammad belum jadi nabi, Abu Bakar sudah beriman. Ini unik ya. Belum diangkat jadi nabi, nanti 40 tahun baru hanya nabi. Karena ada cerita dari pendeta tadi, Nabi Muhammad masih remaja. Sejak itu Abu Bakar sudah yakin dia akan jadi nabi, paling tidak gitu ya. Jadi mulai kapan Sayyidina Abu Bakar beriman? Sebelum Nabi Muhammad jadi nabi dia sudah beriman. Itu kisah yang unik ya, Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah memang banyak kekhususannya ya. Baik, kita teruskan dulu ya, karena udah mau habis nih. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, ya ayuhan nas. Jadi ini kata-kata Abu Bakar, bukan kata-kata Kanjeng Nabi ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhil ayat. Sesungguhnya kalian membaca ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man adalla idza tadaitum. Jadi ayat ini kata Kanjeng Nabi, kata Abu Bakar, kalian sudah pernah mendengar dari Nabi Muhammad ayat ini. Wa inni sami'tu Rasulullah, dan aku kata Abu Bakar mendengar itu dari Kanjeng Rasul. Dan Rasul yaqulu bersabda, innanna, sesungguhnya manusia itu, idza ra'au dzalima, jika melihat orang yang zalim, falam ya'khudhu ala yadaihi au syakka, kemudian dia tidak mencegah dari perbuatan tangannya itu, au syakka, periwayat ini mengatakan mungkin kalimatnya tidak seperti itu atau seperti ini kayaknya. Au ya ummahumullahu biiqabi minhum, maka meluaskan, meratakan Allah dengan azab lantaran dibiarkannya kezoliman itu. Jadi kalau ada kezoliman tidak dicegah, ini kata Rasulullah yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mengatakan, jika orang-orang melihat kezoliman lalu tidak dicegahnya, maka Allah dapat meratakan azab bagi semuanya. Nah, inilah yang sempat saya singgung ketika terjadi tsunami Aceh. Orang mengaitkan itu adalah ujian, cobaan atau azab. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Kalau mau dimaknai sebagai ujian, berarti kita orang baik-baik. Semua orang baik-baik, termasuk yang meninggal. Tapi diuji oleh musibah. Ujian ini sering bermanfaat bagi yang bersangkutan dengan dinaikkan pahalanya oleh Allah. Jadi suatu kejadian musibah tapi ujian. Atau level 2, teguran. Kalau teguran itu adalah kita masih baik-baik, tapi sudah mulai kelakuannya buruk. Ditegur oleh musibah itu. Supaya apa? Supaya tobat. Jadi kalau yang tadi ujian itu tidak ada salah sebetulnya. Nabi Ayub tidak punya salah, tapi sakit luar biasa. Puluhan tahun sakit dan sebagainya. Apa lantaran dosa? Enggak punya dosa. Jadi itu ujian. Nah, yang kedua adalah teguran. Kalau teguran itu sudah ada salah-salah. Ya, karena salah-salah maka Allah turunkan satu musibah supaya nyadar. Lalu berhenti dari yang salahnya, berubah jadi baik. Itu namanya teguran. Nah, semacam tsunami dan gempa dan sebagainya, wallahu alam, saya tidak bisa memastikan. Bisa ujian saja, karena kita orang baik-baik semua misalnya. Atau teguran karena kita sudah mulai banyak melanggar. Atau azab. Nah, kalau azab ini begini. Mungkin yang betul-betul dosa layak diberi azab kerasnya itu tidak semua. Tetapi ya ummahum, Allah meratakan semuanya saja. Yang kena ditimpanya semua saja. Itu bisa. Jadi itu azab dari Allah. Pelaku kejahatannya itu tidak sebanyak tidak semuanya. Maka kalau tidak salah pernah kita kutip juga hadis yang lain, termasuk dialog Siti Aisyah dengan Rasulullah tentang azab yang diumumkan yang secara umum itu. Maka jawabannya adalah bisa jadi juga azab. Tapi hakikatnya itu cuma azab dunia. Maka bagi para pelaku kejahatannya itu azab. Bagi orang yang terdampak padahal tidak berbuat jahat, itu hanya cara mereka meninggal, lalu Allah akan berikan pahalanya, bisa sebagai syahid dan sebagainya. Atau, nah ini rumus hadis ini, para penjahatnya yang layak diazab itu cuman sebagian, yang lain tidak mencegah. Ini jadi salah lagi. Yang lain tahu bahwa itu dosa, itu maksiat, tapi tidak mencegah, maka azabnya diratakan semua. Itu rumusnya. Jadi kalau ada azab yang menyeluruh, itu bisa terjadi. Pelakunya sih hanya sebagian, tapi yang lain tetap dianggap salah karena membiarkan kemaksiatan itu, ya. Jadi mohon maaf. Jadi saya ingat masa kecil saya nih. Ini kata-kata orang tua nih. Saya nggak tahu ada rumus apa tidak, ada hukumnya tidak. Maaf ya. Kalau di satu lingkungan katanya, mohon maaf nih, ada orang berzina,
maka 40 rumah sial. Pernah dengar nggak gitu ya? 40 rumah sekitarnya itu sial. Maka di kampung-kampung dulu kalau ketangkap ada orang Cina diarak itu. Diarak itu, ditimpukin rame-rame. Kenapa? Pelakunya satu, sialnya semua. Maka orang semua tetangga nggak mau sial. Itu. Nah, apa itu rumusnya sama dengan ini? Pelakunya satu, yang lain membiarkan, azabnya semua. Atau hukumannya kepada semua. Kan bisa terjadi. Nah, jadi kita sebagai umat harus sadar kita adalah banyak tapi satu. Kita satu kesatuan. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi munkar, kepedulian kita sebagai bagian dari masyarakat. Kita sayang kepada semuanya, maka cegahlah kemungkaran, ajaklah kepada kebaikan. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik. Kita, pemimpin kita, masyarakat kita, siapapun yang mengemban amanah ini dapat melaksanakannya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih kurangnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.